kami dapatkan bahwa guru yang honorer khususnya yang bisa memasukkan pemberkasan itu hanya ditujukan kepada guru TK saja. Yang lalu, mohon maaf waktu itu bukan Bapak Kadis saat ini, kami telah memasukkan beberapa kali, tetapi kami tidak pernah diakui atau mendapat satu SK sebagai guru atau honorer untuk bisa mengajar. Apakah kami hanya terus bertahan seperti ini, hanya mengajar dengan kemampuan kami cukup kami dapat, tetapi apakah kami tetap menjadi tenaga sukarelawan saja? Tidak usah diakui atau diakui. Pemberkasan ini hanya khusus jalur tekan. Bahkan ketika kami jujur ada diskusi-diskusi ringan dengan beberapa teman yang bilang outsource deh, hanya TK saja. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kami juga. Kami sama-sama kan mendidik anak bangsa. Bapak boleh bahas apa? Kalau saya tahu tentang kami punya kinerja kerja ya Bapak betul. Terus rata-rata juga kami yang di sini belajar dikasih tahu yang pertama khusus hanya mereka. Terus saya biasa protes. Kita harus apa pikir mana? Kita pun masih pikir mana? Sedangkan rata-rata guru PAUD ini kami sudah masuk di dalam Dapodik dan rata-rata juga semua sarjana. Kami mau kemana? Terus kalau seandainya kami yang sarjana diperjuangkan, bagaimana dengan teman-teman kami yang latar belakang pendidikan SMA? Siap saji, tapi teman-teman PAUD ini adalah bagaimana cara mereka untuk bagaimana membina anak-anak kita itu dari tidak bisa apa-apa. Nah, apakah ini kalau kita lihat kalau memang nomenklaturnya sebaiknya jangan sampai mereka disebut guru PAUD. Nomenklaturnya sudah dikatakan guru, berarti menjadi satu kewajiban bagaimana agar mereka juga disejajarkan dengan guru TK dan guru SD dan SMP. Saya pikir jangan kita berpatokan bahwa guru tanpa tanda jasa, tapi bagaimana hak-hak mereka ini juga kita bisa perhatikan. Mudah-mudahan seperti saya bilang kita bisa dapat solusi kebijakan untuk teman-teman kita ini. Jadi itu sudah Bapak Kadis dan Bapak Sek, Bapak Kabit kita sudah sama-sama mendengar. Silakan Bapak Kadis. Sekretaris Komisi 4 Wakil Ketua Komisi 4 dan juga yang kami hormati teman-teman dan juga ibu-ibu pemerintah yang kami banggakan. Memang kita mengikuti akan ketentuan regulasi di dunia pendidikan keluarga di dunia pendidikan ini ada dua. Negara membolehkan dan negara membentuk lembaga pendidikan dan juga negara memberi kesempatan peluang untuk masyarakat. Semestinya kalau mau punya pendataan tentu kita tidak akan di sini. Tapi dari pemerintah pusat yang kemudian kita yang tahu juga tujuan dari pendataan ini apa. Dan di sini juga belum dapat pasti real. Jika memang tujuan ini untuk perubahan atau peningkatan status, maka mari kita sama-sama formasi pendataannya sehingga tidak kacau balau di tingkat dinas, yang sampai kemudian ada yang terdata dan ada yang tidak terdata. Jadi kami sudah sepakat bahwa semua itu didata. Nah, termasuk kita juga menyiapkan data yang secara lengkap terkait dengan kesempatan ini, bahwa selain guru juga ada tenaga pendidikan. Jadi di sekolah itu atau di Kami hormati Pak Kadis dan Pak Sek bersama dengan Kepala Bidang SMP dan juga Kepala Bidang PNS dan juga dari teknis dan programnya seluruh dan keseluruhan seluruh.
Baik, saya langsung ambil dulu PAUD yang ada. Yang pertama yang saya sampaikan begini, pendataan pemberkasan guru honor ini juga berkaitan dengan informasi tentang mulai 2024 tidak ada lagi tenaga honor di daerah. Ini dasarnya, sehingga ini perlu kita juga sikapi secara baik. Tentunya dengan sinyal bahwa nanti ke depan tidak ada lagi tenaga honor di daerah atau dihapusnya honorer di daerah, maka ini bagian dari pemberkasan ini untuk bisa saja untuk persiapan supaya mereka bisa masuk mengambil bagian sebagai P3K untuk pengangkatan semuanya tanpa harus diberhentikan. Saya mohon maaf, saya harus ajak kita lihat Permen RB nomor 28 tahun 2021 itu tentang pengadaan P3K guru, dan yang Permen PAN RB yang terakhir yang terbaru itu adalah nomor 20 tahun 2022. Kalau kita lihat Permen PAN RB tahun nomor 20 tahun 2022 itu ada 8 kategori guru yang harus diangkat tanpa tes. Yang pertama itu adalah guru THK 2, artinya yang lolos pasifik. THK itu adalah tenaga honorer kategori. Yang kedua adalah guru negeri lulus pasifik. Yang ketiga adalah guru swasta lulus pasifik. Yang keempat adalah lulusan PPG yang lulus PG pasifik. Yang keempat adalah guru THK 2 yang dia tidak ikut seleksi pada tahun 2021. Yang keenam adalah guru THK 2 itu adalah belum lulus passing grade pada seleksi 2021. Yang ketujuh adalah guru ASN yang terdaftar di Dapodik. Yang kedelapan adalah guru non ASN yang terdaftar pada Dapodik. Untuk kita sikapi secara baik. Tadi kalau ada informasi bahwa karena ini pemetaan ini ya bisa untuk semua karena dinilai ada dari APBN dan juga APBD, dan APBN itu ada pada BOP PAUD. Saya mau sampaikan atau saya mau tanya dulu, kan saya tidak ikut perkembangan terakhir, apakah 600 lebih lembaga itu tiap tahun dapat BOP ataukah dia berkompetisi dari proposal? Kalau berkompetisi dari proposal, jangan kita berasumsi bahwa mereka dapat uang. Tidak ada begitu, itu prinsip yang keliru dalam melayani. Tidak begitu. Atau kasih kita data dulu. Apakah semua lembaga tiap tahun dapat BOP? Lembaga PAUD? Nanti paling hanya 5 atau 6 atau mungkin paling banyak 20. Terus yang 500 lebih dia dapat apa? Kan tidak bisa kita berasumsi bahwa mereka ini tiap tahun dapat BOP. Tidak begitu. Tidak begitu. Kita berpikir keliru, kita mundur jauh sekali. Kita tidak mencintai daerah ini kalau kita berpikir seperti itu. Karena kecuali BOP itu diperuntukkan belum tiap tahun dapat. Itu berarti kita berpikir sudah kan mereka ada di BOP. Tapi kalau di sistem kuota dan kita hanya dapat 20 per tahun, masih ada 600 lebih PAUD yang tidak terakomodir, kita tidak boleh berpikir itu. Kita berpikir daerah ini. Minta maaf Bapak Kadis, saya harus sampaikan ini. Kalau sampai kita berpikir bahwa ini karena BOP, minta maaf, itu hal yang sangat keliru bagi saya. Keliru. Saya sebagai wakil rakyat dan saya mantan ketua Himpal di TTS. Itu sangat keliru pemikirannya. Karena kita untuk dapat itu BOP berkompetisi proposal dan kuotanya juga sangat kecil. Kita pernah hitung, mungkin nanti Bapak Odi bisa kasih kita data. 1 tahun berapa PAUD dapat BOP? Itu yang perlu kita evaluasi. Dan kita tidak harus berpikir bahwa karena ada BOP dan sudah dapat BOP, saya itu sudah bisa dapat penghargaan dan pemerintah. Tidak bisa begitu. Kita berpikir tentang masa depan pendidikan ini. Maka itu, ya kalau saya mau kasih masukan, yang pertama adalah kita daftar dulu, semua data. Semua didata, karena yang sekarang kan yang ada di Kober ini juga ada dalam Dapodik. Untuk apa semua dituntut untuk Dapodik? Ya, ketika dia dituntut untuk ada dalam Dapodik, itu bertujuannya adalah pendataannya supaya menjadi ya benar data itu.
menjadi benar. Tapi ketika mereka ada di dalam dapodik dan mereka benar secara de facto mereka ada dan melaksanakan tugas, tetapi kalau secara de jure kita tidak melindungi mereka untuk mereka mendapatkan hak, saya rasa ini perlu kita umum lihat. SMA, KARI, PNS terutama. Karena apa? Secara de facto mereka melayani. Mereka membantu kita mendidik anak bangsa, menghasilkan ya anak-anak yang akan berprestasi di daerah ini. Secara tidak langsung itu sama dengan apa? Kita tidak menganggap teman-teman dari BNI khususnya seolah bahwa yang dibuat oleh BNI tidak benar, bahwa harus negeri dulu baru dia bisa benar. Ada satu orang yang selalu kepingin tiap saat kami dalam belakang dia sama, selalu kepingin kalau ini kita coba kreativitas, kemudian konservasi semua keluar dari non formal, baru masuk ke SD, sehingga kita harus sebijak mungkin untuk minimalisir dan membuat terkesan bahwa mereka ini tidak ada di punya peran apa dalam dunia pendidikan. Kenapa waktu kita di paripurna tadi kan masih cerita kenapa di paripurna saya mesti ngomong kemudian Pak Wakil harus ngomong karena kami keluar dari situ soal setara itu pendidikan itu pendidikan setara kita ngomong setara dengan Bupati bilang ya dia setara dengan beda sedikit, tidak ada yang beda. Setara itu sejajar sama rasa semua. Ketika omong pemerintah bilang mau beda sedikit saja, teman-teman BNI khusus pendidikan non formal pasti sakit hati. Bagaimana mungkin untuk kepentingan kepala desa kita untuk pembobotannya SMP dan poin lebih besar dari paket C.